Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Nur Akbar. Di video kali ini saya akan membahas tentang public relation sebagai media komunikasi dalam kegiatan marketing. Jadi, public relation itu apa sih? Nah, public relation itu merupakan aktivitas dari pihak manajemen perusahaan untuk membangun dan menciptakan citra positif bagi pihak perusahaan ataupun produk yang mereka jual di mata publik. Jadi, pemasaran di zaman yang penuh dengan kompetisi ini, kita tidak cukup hanya menggunakan yang namanya modal pemasaran saja ataupun yang biasa kita sebut dengan 4P. Ada product, price, place, and promotion. Tetapi kita juga membutuhkan yang namanya public relation, yang dimana public relation ini dapat membantu kita dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan sengit ini. Nah, kenapa PR ataupun humas itu penting ya? Dikarenakan PR itu sendiri merupakan alat pemasaran bagi perusahaan yang dapat mengevaluasi dalam hal bidang persepsi, sikap, dan juga pandangan masyarakat ataupun konsumen atas aktivitas ataupun kebijakan perusahaan ataupun produk. Dan juga mereka juga merancang serangkaian aktivitas juga yang dapat membangun dan juga menciptakan citra positif bagi perusahaan. Serangkaian aktivitas inilah yang biasa kita sebut dengan marketing public relation atau biasa kita singkat dengan MPR, yaitu memiliki tujuan khusus yang dimana untuk membangun citra positif tentang pemasaran, kebijakan produk ataupun distribusi perusahaan itu sendiri dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang mengenai pemasaran, distribusi dan juga komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi PR dalam membentuk citra positif bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 6 hal penting dalam strategi PR untuk membentuk citra merek produk ataupun perusahaan Anda. Yang pertama yaitu adalah komunikasi perusahaan atau corporate communication. Komunikasi perusahaan merupakan center ataupun pusat strategi public relation secara keseluruhan perusahaan Anda ya. Nah, jadi public relation ini mengkomunikasikan hal-hal penting ataupun pesan-pesan penting kepada para audiens. Yang harus audiens pahami adalah ekspresi dari produk ataupun perusahaan Anda. Nah, ekspresi ini bisa berbentuk entah itu gambaran positif dari produk Anda atau perusahaan Anda ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat membangun citra perusahaan semacam itu. Yang kedua, ada yang namanya media relation. Media relation ini merupakan hubungan antara perusahaan atau merek produk Anda dengan pihak media ataupun pihak pers. Tujuan dari media relation ini adalah agar dapat terjalinnya suatu hubungan yang baik uh, kepada orang ataupun pihak media agar si pihak media ini dapat mengeluarkan suatu berita yang relevan dan juga memastikan perusahaan kita serta merek-merek produk kita digambarkan dengan baik oleh media tersebut kayak gitu. Yang ketiga ada yang namanya community relation. Perusahaan dan bisnis Anda adalah bagian dari komunitas Anda. Hubungan komunitas atau community relation membangun kehadiran bisnis perusahaan Anda dan persepsi masyarakat umum. Nah, untuk bisa terlihat dalam komunitas ya ada banyak cara. Di antaranya dengan terlibat dalam berbagai program komunitas yang berfokus pada pemberdayaan dan pertumbuhan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan juga lingkungan umum. Yang keempat ada membangun CSR atau Corporate Social Responsibility. Untuk saat ini hampir semua perusahaan dituntut untuk memiliki program CSR ini, yang dimana program ini adalah untuk membantu melakukan pemeliharaan sosial dan juga tempat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program dengan tujuan untuk kelangsungan lingkungan di sekitar perusahaan berada. Dengan program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka perusahaan dapat membangun ikatan emosional terhadap masyarakat dengan perusahaan dan juga merek produk Anda. Yang kelima yaitu ada manajemen krisis. Bagaimana jika Anda atau perusahaan Anda menghadapi situasi yang tidak terduga atau krisis yang bisa mengancam operasional perusahaan bisnis Anda? Nah, manajemen krisis menciptakan serangkaian rencana taktis yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi senormal mungkin, serta mampu melalui krisis dan mempertahankan citra positif perusahaan dan merek-merek produk perusahaan. Nah, agar situasi tetap terkendali,
sangat penting untuk tetap melakukan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Bahkan pada situasi yang sangat genting ataupun kondisi yang sudah tidak bisa dikendalikan, selalu ada strategi untuk jalan keluarnya. Yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu ada manajemen acara. Nah, sebuah acara ataupun event dalam bisnis perusahaan juga merupakan alat pemasaran yang cukup baik untuk mengenalkan nama perusahaan, bisnis, ataupun merek produk Anda. Sebuah event memiliki banyak kelebihan dan kekuatan untuk menyampaikan pesan melalui banyak cara atau media, mulai dari teks banner, pajangan produk, jingle, dan pengalaman pengunjung dengan sekian acara yang ada di dalam event tersebut. Jadi, rencanakanlah event perusahaan sebaik mungkin, mulai dari kapan pemilihan waktu yang tepat, tempat yang sesuai, dan menggambarkan sesuatu, siapa saja tamu VIP dan VVIP yang hadir, siapa saja yang masuk ke undangan umum, dan bagaimana acara akan digelar. Buat rencana yang strategis dan detail agar semua bisa berjalan lancar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai public relation sebagai media komunikasi dalam kegiatan marketing. Saya Muhammad Aulenur Akbar, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.